Bab 4. Calon istri untuk suamiku. Semua orang di rumah ini taunya kau pembantu. Jangan pernah menunjukkan kalau kalian itu sebagai suami istri, supaya tidak ada yang curiga. Paham? Ucap Ratih kepada selingkuhan suaminya itu. Hesti, sang pelakor itu pun terpaksa mengangguk mengiyakan. Sementara Surya suaminya nampak ingin protes, tapi tidak berdaya. Terus kapan kita boleh menikah? Tanya Mas Surya penasaran. Kalian akan segera kunikahkan secara siri, tapi diam-diam. Tidak ada yang boleh tahu, termasuk keluargamu. Hesti memandang ke Surya. Dia nampak tidak suka dengan persyaratan yang diajukan oleh Ratih. Sabar ya sayang, kita ikuti saja apa maunya Ratih, ucap Surya, seakan sudah paham ketidaksukaan Hesti akan keputusan Ratih. Tiba-tiba muncul mama mertuanya Ratih. Ini tamu dari mana? Tanyanya kepada Ratih. Dia pembantu baru, Ma. Dia akan membantu Bi Isah beres-beres rumah dan masak, saut Ratih cepat. Nanti dia tidur di kamar pembantu yang ada di belakang, ucapnya kemudian. Surya dan Hesti hendak protes, tidak terima calon istrinya tidur di kamar pembantu, tapi segera mengurungkan niatnya. Sementara Ratih hanya tersenyum puas karena sudah berhasil membuat suaminya tidak bisa berkata apa-apa di depan mamanya sendiri. Tersenyum, ya, Ratih berusaha tersenyum puas, walaupun sebenarnya hatinya hancur karena melihat suaminya akan kembali bebas berbuat semaunya bersama pembantu pelakor itu. Hesti, ini mama mertuaku, mamanya Mas Surya. Ayo sana, kamu segera siapkan makan siang buat kami semua, perintah Ratih kepada perempuan itu. Hesti melangkah gontai menuju dapur. Keinginannya untuk jadi nyonya di rumah itu ternyata tidak semudah yang dia angankan. Ra, besok lusa mama dan papa mau pulang. Kamu gak apa-apa kan? Tanya mama mertua dengan nada ragu. Gak apa-apa, saya bisa mengurus semuanya, termasuk mengurus Mas Surya, saut Ratih semangat. Kenapa dengan Surya? Tanya mama bingung. Maksudnya saya sudah siap, Ma. Sudah lebih dari sebulan pasca melahirkan, jawab Ratih gugup. Sepertinya ada yang tidak beres dengan kalian. Apa ada masalah? Kami kok jadi gak tega untuk ninggalin kalian, ungkapnya dengan wajah sedih. Kami baik-baik saja. Sudah ada pengasuh untuk Cindy dan juga Hesti untuk masak dan beres-beres rumah. Baguslah kalau begitu. Kami akan pulang besok lusa. Ratih mengangguk penuh hormat kepada mama mertuanya yang sangat menyayangi mantunya itu. Ratih teringat ucapan suaminya kemarin, kalau dia jatuh cinta kepada Hesti karena dia cantik dan badannya seksi. Tidak seperti Ratih yang sejak menikah tubuhnya tak terawat dan wajahnya berminyak. Apalagi sejak melahirkan, tubuhnya tambah melar dan jelek. Sore ini Ratih berniat untuk pergi ke salon. Dia ingin mulai merawat diri lagi untuk merubah penampilan. Dia ingin membuktikan kepada Surya
bahwa dia bisa cantik lagi seperti saat masih gadis, saat Surya mati-matian mengejarnya. Kamu dari mana saja, Ra? Mama mertua menyambut Ratih saat baru pulang dari salon. Dari salon, mah, habis perawatan, jawab Ratih tersenyum manis. Oh, pantas, kamu cantik banget, kata mama mengujinya. Sementara Surya yang tadi sedang duduk bersama mamanya juga menatap takjub ke arah Ratih. Bener kan, Sur, kalau istrimu ini tambah cantik, ucap mama kemudian sambil melirik wajah putranya. Surya dengan terpaksa mengiyakan. Dia memang mengakui kalau istrinya sore ini lain dari biasanya. Dia seperti melihat istrinya semasa gadis dulu. Hei, buatkan aku es teh dong, perintah Ratih kepada Hesti yang sedang melintas ke ruang tamu hendak ke dapur. Baik, Mbak, Hesti mengangguk sambil melirik ke Surya, kemudian langsung bergegas ke dapur. Jangan kelamaan ya, aku sudah haus, perintah Ratih lagi. Sengaja merendahkan Hesti. Dia sengaja memperlakukan Hesti benar-benar seperti pembantu. Besok kami pulang pagi-pagi sekali. Kalian baik-baik ya selama kami tidak di sini, ucap mama mertua menasehati. Iya, Ma, jawab Ratih mantap sambil melirik Surya yang hanya menunduk. Surya kok kurang semangat? Apa ada masalah di antara kalian? Tanya papa ikut menimpali sambil menatap Ratih penuh selidik. Sebentar lagi juga semangat, Pak. Aku kan sudah cantik lagi karena habis perawatan. Iya kan, Mas Surya? Jawab Ratih semangat. Surya tersenyum salah tingkah sambil menatap Ratih dan ibunya bergantian. Mbak, ini es tehnya, ucap Hesti yang sudah kembali dari dapur. Oh iya, sekalian buatkan kopi dong buat papa, pinta Ratih kepada pembantunya. Tadi kenapa nggak nyuruh sekalian? Protes Surya, tidak senang, matanya tajam menatap Ratih. Tadi lagi asik ngobrol sama mama, jadinya lupa, jawab Ratih sambil tersenyum mengejek. Hesti terpaksa kembali ke dapur, sementara Ratih tertawa bahagia dalam hati. Kenapa kau perlakukan Hesti seperti itu? Kasihan dia kan calon istriku, protes Surya saat mereka berada di kamar. Kamu lupa perjanjian kita? Coba kamu baca lagi, jawab Ratih sambil mengambil baju tidur dari dalam lemari. Surya memberengut kesal, tapi pandangannya tak lepas dari istrinya yang sedang melepaskan pakaian untuk menggantinya dengan baju tidur. Kamu terlihat cantik dan segar dengan rambut pendek itu, ucap Surya tiba-tiba sambil tangannya bergerak hendak menyentuh rambut Ratih. Ratih terkejut dan spontan bergerak mundur. Dia tidak mau lagi tangan kotor suaminya menyentuhnya. Dia baru perawatan 1 kali aja, Surya langsung terpesona. Bagaimana kalau nanti dia sudah rutin perawatan? Aku tidak boleh jatuh lagi ke pelukan Surya. Aku akan buat dia menyesal karena sudah meninggalkanku. Tapi jangan harap aku akan kembali ke pelukannya, gumam Ratih dalam hati.